Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Rivaldi dari SDN Kampung Rambutan Kota Bogor, calon guru penggerak Angkatan 11. Dalam video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pengertian umum, berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses memajukan pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan utama, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selain itu, ada beberapa tujuan lainnya, yaitu 1. Membentuk budi pekerti yang halus pada peserta didik. 2. Meningkatkan kecerdasan otak siswa. 3. Mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Semasa hidup, Ki Hajar Dewantara mengajarkan 3 semboyan utama terkait pendidikan dan dijadikan pegangan hingga kini. Ing Ngarsosung Tuledo. Ing Ngarsosung Tuledo memiliki arti di depan memberi teladan. Artinya seorang guru dalam mendidik muridnya haruslah memberi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Ing Madya Mangun Karso. Arti di tengah membangun keinginan. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwasannya seorang guru haruslah mampu untuk memberikan motivasi bagi muridnya. Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Maksud dari ungkapan ini sebagai seorang guru kita harus mampu untuk selalu memberikan dorongan ataupun dukungan positif bagi muridnya. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri. Karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak. 1. Manusia merdeka. Menurut pemikiran KHD, adalah manusia merdeka sehingga pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Mengembangkan bakat dan minat siswa. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. 3. Kodrat anak. KHD mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Demikian pemaparan dari saya mengenai tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Namun ternyata masih banyak guru yang tidak memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Masih banyak di sekolah-sekolah yang menggunakan metode teacher center. Padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan karakteristik murid. Dengan metode teacher center maka murid tidak merdeka untuk mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakatnya. Agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah, saya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Diadakannya program ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan minat dan bakat murid. 2. Kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar. 3. Diadakannya pembiasaan sholat duha dan mengaji bersama setiap hari Jumat.
Kegiatan ini bertujuan untuk mentransfer nilai-nilai budi pekerti. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid tidaklah mudah, tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi. Masih rendahnya minat murid untuk mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Kemampuan guru yang belum menyeluruh memahami pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusinya agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Adapun solusinya sebagai berikut. 1. Menggunakan model dan metode yang bervariatif agar murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. 2. Guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar untuk dapat mengembangkan keterampilan dan penguatan pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Guru jangan bosan untuk memberikan contoh dan teladan yang baik kepada murid. Demikian pemaparan dari saya mengenai tugas modul 1.1 demonstrasi konstekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.